Ferdy Sambo dan hukum positif di Indonesia. Hai semuanya, di sini ada yang penasaran nggak sih apa jadinya jika penegak hukum justru melanggar hukum? Seperti kasus Ferdy Sambo, kasus ini adalah salah satu kasus paling heboh dalam sejarah hukum di Indonesia. Tapi, di balik semua itu, kasus ini juga membuka mata kita tentang bagaimana hukum positif bekerja. Pada tanggal 8 Juli 2022, Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J ditemukan tewas di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo. Awalnya, polisi bilang ini itu cuma baku tembak antara ajudan. Tapi publik curiga, luka-luka nggak masuk akal, CCTV hilang, dan keterangan para pelaku berubah-ubah. Setelah penyelidikan panjang dan tekanan dari publik, akhirnya Ferdy Sambo mengaku ia memerintahkan ajudannya, Baradae, untuk menembak Brigadir J. Bahkan, Sambo merekayasa tempat kejadian, menghapus bukti digital, dan membuat skenario palsu. Jadi motif kasus ini adalah karena kemarahan pribadi terhadap dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istrinya, Putri Chandrawati. Lalu apa sih hubungan kasus ini dengan hukum positif? Nah, jadi yang belum tahu, hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Hukum ini tertulis, berlaku secara mengikat, dan ada sanksinya. Contohnya KUHP dan UU ITE yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus Ferdy Sambo ini, dia dikenakan beberapa pasal. Yang pertama, pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. Yang kedua, pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, pasal 55 dan 56 KUHP turut serta dalam kejahatan. Dan pasal-pasal dalam UU ITE karena menghilangkan bukti elektronik. Proses hukumnya pun dijalankan sesuai aturan, dari penyelidikan polisi, pelimpahan ke kejaksaan, hingga persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya, semua ini berlangsung dalam sistem hukum positif, berdasarkan hukum tertulis, diadili oleh lembaga resmi, dan menggunakan bukti nyata. Ferdy Sambo divonis hukuman mati oleh pengadilan. Tapi kemudian Mahkamah Agung mengubahnya menjadi penjara seumur hidup. Putri Chandrawati awalnya divonis 10 tahun, lalu dipotong menjadi 5 tahun. Sementara Baradae yang menjadi justice collaborator hanya dihukum 1 tahun 6 bulan. Semua hukuman ini tidak ditentukan berdasarkan jabatan, kekuasaan, atau opini publik, tapi murni karena alat bukti, keterangan saksi, dan proses persidangan. Inilah contoh nyata keadilan menurut hukum positif. Kasus Ferdy Sambo membuktikan bahwa hukum positif di Indonesia masih bisa berjalan, bahwa siapapun yang melanggar hukum, sekaya atau setinggi apapun jabatannya, tetap bisa diadili. Tapi kita juga harus jujur, kasus ini hanya bisa terbongkar karena tekanan publik yang sangat kuat. Itu artinya, masyarakat punya peran besar dalam menegakkan hukum positif agar tetap adil dan jujur. Sampai di sini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa, hukum itu bukan sekedar hukum tertulis, tapi janji negara untuk menegakkan keadilan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Eliezer menyebut Sambo tertawa saat menceritakan kembali peristiwa penembakan Yosua karena Sambo sempat salah pakai senjata. Dalam persidangan kemarin, Eliezer memberikan kesaksian dirinya melihat Sambo menembak Yosua menggunakan senjata jenis Glock. Namun saat Sambo menembak tembok ke arah TV untuk merekayasa peristiwa pembunuhan Yosua, Sambo menggunakan senjata jenis HS. Inilah yang dimaksud Eliezer, Sambo tertawa karena salah memakai senjata.